Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dan dengan segala ketentuannya dan dengan segala takdirnya Allah lah yang menyebabkan dan Allah lah yang memutuskan bahwa hari ini kita kembali untuk belajar daring, dan kita tentunya berharap supaya Allah takdirkan kita kembali untuk bisa PTM lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salawat serta salam kita doakan kepada baginda Nabi besar kita yang ininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik soleh dan soleha semua, mengingat mulai hari ini kita sudah belajar secara daring, ada beberapa hal yang perlu Ustaz sampaikan kepada antum semua. Yang pertama, Ustaz harap dengan belajarnya antum di rumah, antum tidak akan menjadi beban bagi orang tua antum. Seharusnya momen seperti ini menjadi antum untuk lebih birrulwalidain lagi kepada orang tua antum, membuat orang tua antum nyaman di rumah, membuat orang tua antum tidak merasa pusing dengan adanya antum di rumah, sehingga baik antum dan orang tua antum akan merasa sama-sama nyaman jika berada di rumah. Nah, yang kedua, walaupun antum belajar di rumah, kita tidak tahu nih sampai kapan kita akan belajar di rumah. Namun Ustaz harap antum tetap semangat belajarnya, tidak ogah-ogahan. Karena kembali lagi seperti yang di awal saya sampaikan, karena ini semua adalah takdir Allah soleh dan soleha. Kita tidak dapat menentukan kapan lagi kita akan belajar di sekolah. Nah, oleh karena itu manfaatkan momen antum belajar di rumah ini untuk lebih semangat lagi belajar, tidak ogah-ogahan lagi, dan serius menerima pembelajaran. Baik, soleh dan soleha semua. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha semua, sebelum kita belajar, mari siapkan dulu buku tema antum, buku tulis antum, dan buku LKS-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran pertama. Nah, soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini soleh dan soleha semua. Nah, hari ini keluarga Salman hendak berlibur ke rumah kakek. Di tengah jalan, ayah membelokkan mobil menuju pom bensin. Sambil menunggu antrian, Salman bercakap-cakap dengan ayahnya. "Ayah, mengapa mobil ini harus diisi bensin?" "Karena mobil menggunakan bensin sebagai sumber energi. Kalau kehabisan bensin, mobilnya bisa mogok." Nah, Salman bertanya lagi soleh dan soleha. "Kalau manusia, energinya dari mana, ayah?" "Dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan tersebut akan diolah oleh tubuh kita, sehingga menghasilkan energi yang dapat membuat kita beraktivitas." Oh, ternyata soleh dan soleha semua, energi itu sangat penting ya untuk kehidupan kita. Nah, soleh dan soleha semua, lalu di perjalanan, keluarga Salman melewati sebuah pantai yang sangat indah. Nah, di pantai itu tampak seorang nelayan yang sedang bekerja di petak tanah yang berisi garam. Terlihat juga para nelayan yang sedang menjemur ikan. Tahukah antum energi apa yang digunakan para nelayan untuk menjemur ikan? Nah, benar sekali soleh dan soleha semua. Energi yang dapat dimanfaatkan untuk menjemur ikan adalah energi matahari. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai energi matahari. Nah, soleh dan soleha semua, bacalah teks pada LKS antum halaman 4. Yuk, silahkan buka buku LKS-nya halaman 4. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Matahari sebagai Sumber Energi Utama. Nah, sudah siap soleh dan soleha semua? Mari kita baca teks tentang matahari sebagai sumber energi utama tersebut. Semua makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia memerlukan energi untuk pertumbuhan, melakukan kegiatan-kegiatan, dan sejenisnya.
sumber energi utama untuk semua makhluk hidup di bumi adalah matahari. Nah, ingat ya Soleh dan Solehah, sumber energi utama untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi adalah matahari. Nah, tanpa matahari tidak ada kehidupan Soleh dan Solehah. Matahari memancarkan sinar terus-menerus ke bumi yang pada dasarnya sinar tersebut mengalami proses diterima dan dipantulkan. Karena itu, dapat diketahui bahwa sinar matahari merupakan arus energi yang dipancarkan bagi kehidupan. Nah, dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida atau CO2 diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan Soleh dan Solehah. Proses itu disebut fotosintesis. Tanaman ini akan dimakan oleh hewan dan selanjutnya hewan tersebut akan dimakan oleh manusia atau hewan lain. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi dalam proses alami yang terjadi di lingkungan hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sumber energi dalam proses-proses alami dalam lingkungan hidup. Nah, ada itu yang pertama, sinar matahari membuat suhu bumi sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, Soleh dan Soleh semua, seperti yang kita ketahui, bumi kita ini terdiri dari daerah yang beriklim panas, daerah yang beriklim sedang, dan daerah yang beriklim dingin, Soleh dan Soleh. Nah, sekarang coba kita perhatikan daerah yang memiliki iklim panas seperti gurun, itu hewan-hewan apa saja yang dapat hidup di sana? Nah, di sini ada hewan unta, Soleh dan Soleh. Nah, tumbuhannya ada tumbuhan kaktus. Nah, pada daerah yang beriklim panas ini memiliki cahaya matahari yang lebih, Soleh dan Soleha. Nah, hewan-hewan tertentulah seperti unta dan tumbuhan seperti kaktus yang dapat hidup di sana karena unta dan kaktuslah yang dapat bertahan hidup di daerah yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat daerah yang beriklim sedang. Nah, kalau daerah yang beriklim sedang ini termasuk Indonesia ya, Soleh dan Soleha. Nah, kalau hewan yang ada di Indonesia ya seperti harimau, tupai, rusa, dan lain sebagainya, Soleh dan Soleha. Nah, untuk tumbuhannya ya seperti hutan-hutan yang ada di Indonesia, pepohonan besar ya Soleh dan Soleha semua. Nah, selanjutnya daerah yang beriklim dingin. Nah, coba kita lihat tumbuhan dan hewan apa saja yang dapat bertahan hidup di daerah yang beriklim dingin. Nah, tumbuhannya ya seperti pohon cemara, pohon pinus, Soleh dan Soleha. Nah, kalau hewannya ada penguin, ada apa lagi? Ada beruang kutub dan lain sebagainya. Nah, Soleh dan Soleha, karena di daerah yang beriklim dingin ini sinar matahari sangat sedikit, Soleh dan Soleha, karena adanya pembekuan es di daerah sana, sehingga hanya hewan-hewan tertentu dan tumbuhan tertentulah yang dapat bertahan hidup di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, sinar matahari menyebabkan terjadinya angin, Soleh dan Soleha. Perbedaan panas di permukaan bumi mempengaruhi suhu dan tekanan udara di atmosfer, sehingga terjadinya aliran udara dan angin. Nah, selanjutnya sinar matahari menyebabkan terjadinya siklus air, Soleh dan Soleha. Sinar matahari menyebabkan terjadinya siklus air. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi siklus air. Dalam hal ini, sinar matahari menyebabkan penguapan air yang terdapat di sungai, danau, dan laut. Air menguap dan menjadi awan. Awan tersebut dibawa oleh angin dan akhirnya jatuh lagi sebagai air hujan. Nah, seperti itulah siklus air, Soleh dan Soleha. Seperti ini. Nah, di sini ada sungai ya, Soleh dan Soleha, yang bermuara ke laut. Nah, air laut ini menguap, Soleh dan Soleha, naik ke atas karena adanya matahari tadi. Nah, air laut menguap ke atas, jadilah gumpalan awan. Gumpalan awan ini terbawa oleh angin sehingga jatuh lagi menjadi air hujan. Nah, seperti itu siklus air ya, Soleh dan Soleha. Nah, selanjutnya sinar matahari menyediakan beberapa sumber energi lain seperti minyak bumi, batu bara, dan tenaga air. Nah, seperti itu, Soleh dan Soleha semua. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Caranya yang pertama, basahi 2 lembar sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, yang kedua, jemurlah selembar sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas, dan sisanya letakkan di tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon atau di tempat-tempat yang tidak terkena matahari langsung, Soleh dan Soleha. Nah, dan yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi
pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, soleh dan soleha semua, silahkan antum buka LKS antum pada halaman 9 dan ditulis di buku catatannya. Nah, ini antum ada tugas menulis nih soleh dan soleha. Nanti ketika antum balik ke sekolah, tugas ini akan Ustadz periksa ya soleh dan soleha. Jadi Ustadz harap ketika antum balik ke sekolah nanti semuanya sudah lengkap catatannya. Oke, kita baca teks ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi. Sumber daya alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan manusia menjalani kehidupannya. Di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup soleh dan soleha. Nah, dampak buruk yang terjadi jika kita tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak yaitu kayak terjadinya longsor, banjir, dan rusaknya ekosistem hutan dan air serta bahan tambang mineral yang akan cepat habis. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijaksana dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam supaya lingkungan hidup tetap terjaga keberlangsungannya. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua soleh dan soleha, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita lihat yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena terus tersedia di alam dan kita dapat memperbanyak jumlahnya. Nah, jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah soleh dan soleha. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Nah, contohnya seperti air, tanah, angin, sinar matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, air, tanah, angin, dan sinar matahari ini adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis soleh dan soleha. Nah, hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam yang bisa kita perbanyak jumlahnya. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam, dan sumber daya energi. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah solar, batu bara, minyak bumi, emas, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, soleh dan soleha semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 15-16 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Di sana diciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Nah, pada surat ini Allah telah menjelaskan Allah menciptakan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Sehingga terjadilah yang kita pelajari hari ini bahwa matahari sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup yang ada di bumi soleh dan soleha. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz harap semoga antum dapat memahami atas apa yang telah kita pelajari dan mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Ustadz ingatkan lagi, kita ada tugas catatan. Nanti ketika antum belajar di sekolah, catatannya akan Ustadz periksa lagi ya soleh dan soleha. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.